Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk melanjutkan materi kita, hari ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis jaringan, yang mana di pertemuan pertama pada mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer, kita sudah pernah membahas secara singkat dari jenis-jenis jaringan komputer tersebut. Telah kita bahas bersama bahwa jenis jaringan yang paling kecil jangkauannya adalah jaringan PAN, Personal Area Network, yang mana ini biasa digunakan untuk jaringan-jaringan pribadi atau keperluan pribadi, seperti bertukar data melalui komputer secara kecil. Misalnya ada dua komputer yang saling bertukar data, ataupun menggunakan media Bluetooth, printer, mouse, HP, dan sebagainya. Hotspot juga termasuk dalam personal area network ini. Namun kita tidak akan banyak membahas tentang personal area network. Bisa nanti kalian baca sendiri atau cari referensinya di internet, karena untuk teknologi PAN ini tidak terlalu banyak pembahasan di situ, sehingga kita langsung saja pada jaringan kedua atau jenis jaringan kedua yang disebut local area network. Local area network ini adalah dari kata yang kita sebutkan, dia bersifat lokal, berarti jangkauannya bersifat lokal. Dia hanya mencakup area lokal yang ada di tempat tersebut. Misalnya satu sekolah, satu area atau satu lokal sekolah itu yang disebut lokal ya. Jadi dalam satu sekolah ataupun satu kampus itu bisa kita sebut sebagai area lokal. Sehingga untuk jaringan LAN ini hanya bisa dijangkau oleh area-area yang ada di situ, yang ada di sekolah atau kampus tersebut. Di sini bisa kita lihat salah satu topologi. Ini adalah topologi star, yang mana dia menghubungkan, ada laptop di sini, ada komputer ya, ada laptop, ada komputer, ada access point, ada switch, ada printer. Ini terhubung secara lokal. Keseluruhan ini bisa berkomunikasi karena adanya pengalamatan yang namanya IP address, dan terhubung secara fisik menggunakan kabel. Kabel yang digunakan di sini adalah kabel UTP ya. Terus ada juga laptop di sini, dia terhubung secara nirkabel atau WLAN, wireless LAN. Dia terhubung lewat media access point ini. Access point ini dia menyebar atau terkoneksi secara gelombang dengan laptop tersebut melalui SSID yang telah dipancarkan oleh access point ini. Local area network biasa disingkat LAN, jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil, seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah, atau yang lebih kecil. Saat ini kebanyakan LAN berbasis pada teknologi IEEE 802.3 Ethernet, menggunakan perangkat switch yang mempunyai kecepatan transfer data 10, 100, atau 1000 MB. Selain teknologi Ethernet, saat ini teknologi 802.11b atau biasa disebut Wi-Fi juga sering digunakan untuk membentuk local area network.
Tempat-tempat yang menyediakan koneksi LAN dengan teknologi Wi-Fi biasa disebut hotspot. Pada sebuah LAN, setiap node atau komputer mempunyai daya komputasi sendiri, berbeda dengan konsep DAM, terminal. Setiap komputer juga dapat mengakses sumber daya yang ada di LAN sesuai dengan hak akses yang telah diatur. Sumber daya tersebut dapat berupa data atau perangkat seperti printer. Pada LAN, seorang pengguna juga dapat berkomunikasi dengan pengguna yang lain dengan menggunakan aplikasi yang sesuai. Berbeda dengan jaringan area luas, wide area network atau biasa disebut WAN, LAN mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai pesat data yang lebih tinggi. 2. Meliputi wilayah geografi yang lebih sempit. 3. Tidak membutuhkan jalur telekomunikasi yang disewa dari operator telekomunikasi. Nah, jadi untuk local area network ini, proses tukar datanya atau kirim datanya ini lebih cepat. Terus dia jangkauannya kecil, hanya bersifat lokal, bersifat wilayah kecil, gedung kampus, sekolah, kantor, dan lain sebagainya. Terus tidak membutuhkan jalur telekomunikasi yang disewa dari operator telekomunikasi. Misalnya sumber internet dari perusahaan telekomunikasi itu untuk jaringan lokal area network untuk berkomunikasi komputer yang satu dengan komputer yang lainnya bisa sampai 20 komputer ataupun lebih dengan hubungan lokal area network itu tidak perlu membutuhkan sumber internet dari perusahaan telekomunikasi untuk dapat berkomunikasi. Jadi hanya mengatur pengalamannya yang disebut IP address, itu kita sudah bisa bertukar informasi, bertukar data komputer yang satu dengan komputer yang lainnya. Biasanya salah satu komputer di antara jaringan komputer itu akan digunakan menjadi server yang mengatur semua sistem dalam jaringan tersebut. Adapun prinsip kerja local area network, prinsip kerja LAN dapat didefinisikan sebagai network atau jaringan sejumlah sistem komputer yang lokasinya terbatas di dalam satu gedung, satu kompleks gedung atau satu kampus, dan tidak menggunakan media fasilitas komunikasi umum seperti telepon, melainkan pemilik dan pengelola media komunikasinya adalah pemilik LAN itu sendiri. Dari definisi di atas dapat kita ketahui bahwa sebuah LAN dibatasi oleh lokasi secara fisik. Adapun penggunaan LAN itu sendiri mengakibatkan semua komputer terhubung dalam jaringan dapat bertukar data atau dengan kata lain berhubungan. Kerjasama ini semakin berkembang dari yang hanya pertukaran data hingga penggunaan peralatan secara bersama. LAN yang umumnya menggunakan hub atau switch akan mengikuti prinsip kerja hub itu sendiri. Jadi hub atau switch ini adalah satu perangkat jaringan yang di dalamnya ada beberapa port. Di port tersebutlah semua komputer terhubung secara fisik menggunakan kabel. Kabel yang biasa digunakan disebut kabel UTP. Nah, kabel UTP ini juga ada beberapa tipe, ada strike dan cross. Masing-masing digunakan apabila cross digunakan apabila menggunakan device yang sama, dan strike digunakan untuk device yang berbeda, ya. Untuk media transmisi kabel ini nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya, ya. Hari ini kita fokus dulu untuk mengenal jaringan LAN ini. Dalam hal ini adalah hub tidak memiliki pengetahuan tentang alamat tujuan sehingga penyampaian data secara broadcast
dan juga karena hub hanya memiliki satu domain collision, sehingga bila salah satu port sibuk maka port-port yang lain harus menunggu. Itulah diantara kelebihan dan kekurangan jaringan LAN. Cara membuat jaringan LAN. Jaringan LAN merupakan jaringan yang komputer lokal yang digunakan untuk area terbatas seperti rumah ataupun sekolah. Jaringan LAN sangat mudah dibuat karena hanya membutuhkan beberapa peralatan dan setting pada komputer. Jadi jaringan LAN ini sangat mudah. Kita hanya membutuhkan beberapa komputer dan beberapa media transmisi menggunakan kabel. Terus ada konektor pada kabel RJ45. Itu kita pasang pada masing-masing kabel dan menghubungkan antara komputer tersebut, sehingga dengan terhubungnya menggunakan pengalamatan akan terjadi proses komunikasi antar komputer. Alat untuk membangun sebuah jaringan LAN. Jadi untuk membangun sebuah jaringan LAN kita membutuhkan router. Router ini adalah jantung pada sebuah jaringan. Router berfungsi untuk menghubungkan jaringan satu dengan jaringan lain. Dalam kasus ini, router menghubungkan jaringan internet dengan jaringan LAN. Switch berbeda dengan router. Switch berfungsi untuk menghubungkan masing-masing komputer pada sebuah jaringan LAN. 3 Ethernet card ini kita butuhkan karena kabel RJ45 itu akan terpasang pada kartu jaringan yang ada di laptop kita atau yang ada di casing ataupun yang ada pada badan laptop kita. Setiap laptop itu masing-masing dilengkapi satu kartu jaringan. Berbeda dengan server, kalau server dia ada 2 kartu jaringannya. Terus ada Ethernet kabel yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke router atau biasa juga komputer satu dengan komputer lain. Ujung kabel ini diberi sebuah konektor yang disebut RJ45, memiliki 2 settingan, strike dan cross. Ada modem. Modem ini kita gunakan apabila kita membutuhkan koneksi internet. Dan peralatan lain untuk melakukan proses perakitan, kita membutuhkan crimping tool. Crimping tool ini kita gunakan untuk pada saat pemasangan konektor RJ45 ke kabel. Terus LAN tester untuk mengetes apakah benar tidaknya kabel yang kita buat, entahkah itu kita buat kabel strike atau cross. Terus kita juga membutuhkan gunting untuk memotong, multimeter untuk mengukur tegangan listrik. Crimping tool digunakan untuk menyambungkan RJ45 dengan kabel Ethernet. LAN tester digunakan untuk testing kabel yang telah apakah berfungsi baik atau tidak, ya. Seperti itu. Berikut adalah gambar yang biasa kita gunakan untuk merancang jaringan LAN seperti ini, ya. Jadi kalau misalnya kita mengharapkan atau menginginkan terhubung lewat internet, maka kita harus
membeli koneksi internet dari perusahaan telekomunikasi. Itu kalau ingin bertukar informasi lewat internet. Tapi apabila hanya bersifat lokal, maka sampai di nomor 4 ini ke laptop dan ke komputer yang ada di sini itu sudah bisa bertukar informasi lewat hubungan yang kita lakukan di nomor 5 ini menggunakan switch ya. Menggunakan switch yang nomor 5. Nah, di sini ada keterangannya. Nomor 1 adalah internet. Ini apabila kita mau terhubung ke internet. Nah, terus nomor 2 ada kabel ORDSL jack. Nomor 3 ada modem ya. Nomor 4 ada host komputer dan 5 switch. Klien semua akan terhubung lewat switch ini. Ini nomor 4 bisa kita sebut sebagai komputer server yang mengatur semua klien. Di sini ada penjelasannya. 1 adalah internet, 3 modem. Ini harusnya 2 ya. Modem sekaligus router yang menghubungkan router server menuju internet. 4 komputer server dan 5 switch. Setelah hardware terpasang, sekarang adalah tahap untuk setting software. Setting ini meliputi instalasi operating system, setting network connection, konfigurasi TCP/IP pada IP address. Terakhir adalah uji coba jaringan yang telah Anda pasang. Oke, baik, saya kira untuk jaringan LAN di sini sudah cukup hari ini ya, apa yang kita pelajari. Intinya jaringan LAN ini tidak harus menggunakan koneksi internet supaya komputer-komputer yang ada di dalam ruangan kita, yang ada di dalam lab itu bisa saling bertukar data, bertukar file meskipun kita tidak menggunakan jaringan internet. Sudah bisa bertukar informasi. Meskipun misalnya kita mau menghubungkan lewat jaringan internet itu juga tidak masalah, bisa juga. Nah, tapi intinya bahwa meskipun tidak menggunakan jaringan internet, untuk local area network sudah bisa saling bertukar informasi antara komputer yang satu dan komputer yang lainnya. Baik, saya kira cukup. Apabila nanti ada pertanyaan bisa di chat lewat grup supaya kita bisa juga saling berdiskusi ya. Mohon maaf karena tidak bisa bertatap muka secara langsung untuk mata kuliah kita hari ini, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.